Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Bahwa pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan di awal di beberapa hari yang lalu, bahwa strategi yang kita lakukan sekarang adalah strategi dengan melakukan pendekatan komunitas. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Indonesia tidak lagi Hai teman-teman, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan coronavirus kan? Coronavirus tengah menjadi pembicaraan hangat loh saat ini. Pandemi yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 ini tidak hanya membahayakan kesehatan seluruh orang di dunia, namun juga memberi dampak buruk bagi kelangsungan kegiatan sehari-hari mulai dari pendidikan dan perekonomian. Lantas, apa sih sebenarnya coronavirus ini? Kasus coronavirus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, sekitar bulan Desember 2019 hingga Januari 2020. Dilaporkan adanya kasus pneumonia misterius yang penyebabnya tidak diketahui, tetapi dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Terdapat 5 pasien yang dirawat dengan respiratory distress syndrome sejak 18 hingga 29 Desember 2019. Hingga Januari, kasus ini meningkat pesat dan kemudian menyebar ke kota lain di Cina hingga ke Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Para peneliti kemudian melakukan penelitian yang menunjukkan penyebab kasus ini adalah coronavirus jenis baru. Tahun 2002 silam, coronavirus memang telah menjangkit dan menyebabkan menyebarnya penyakit SARS. Namun, bedanya coronavirus kali ini merupakan jenis baru yang kemudian disebut dengan COVID-19. Penyebaran virusnya pada manusia dapat terjadi dengan cepat, tidak harus menunggu penyakit menjadi parah terlebih dahulu. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Sedangkan di Indonesia, COVID-19 pertama dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Bagaimana sih virus corona dapat menyerang tubuh kita? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Saat ini, sudah lebih dari 6 juta penduduk di dunia yang terpapar virus ini dengan kasus kematian mencapai 367 ribu jiwa. Jadi, gimana sih cara penularan virus corona ini? Dan mengapa virus ini bisa mematikan? Semua berawal dari kontak dengan orang yang positif. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita, melalui percikan bersin atau batuk orang yang positif, baik secara langsung maupun saat kita memegang benda yang telah terpapar dan kita tidak mencuci tangan, lalu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Setelah itu, virus akan masuk melalui saluran pernafasan hingga menuju ke sasaran utamanya yaitu paru-paru. Di sini, virus dengan struktur 3 bagian utama ini bekerja. Virus corona ini adalah virus yang cerdik dan lihai dalam mempermainkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sejatinya, tubuh manusia mempunyai mekanisme pertahanan yang sensitif terhadap zat asing yang masuk. Saat virus corona ini masuk ke tubuh manusia, sistem imun tubuh kita langsung menyerang virus tersebut karena tubuh telah mengenalinya sebagai zat asing. Namun, virus corona ternyata sangat lihai bersembunyi. Dia akan menginfeksi satu sel manusia, kemudian meretas komponen sel tersebut sehingga menjadi seperti dirinya. Dengan cara inilah dia membuat sel tersebut membelah diri dan akhirnya virus corona menjadi semakin banyak di dalam tubuh manusia. Virus corona dapat hidup di bagian tubuh manapun, namun virus ini sangat suka berada di paru-paru. Melihat hal tersebut, sistem imun akan memanggil bantuan berupa sistem imun yang lebih kuat untuk membasmi virus dengan beramai-ramai menuju lokasi infeksi, yaitu paru-paru. Jika sistem imun tidak cukup kuat untuk membasmi si virus corona ini, maka virus ini akan menyerang sistem imun dan memanipulasi sistem imun, sehingga sistem imun akan kehilangan kendali dan menyerang seluruh sel yang ada di sekitarnya. Bukan hanya virus, bahkan juga sel sehat lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan paru-paru, sehingga si penderita kesulitan dalam bernafas. Terkadang tubuh kita juga sedang lemah, dan efeknya akan bisa bertambah lebih parah. Kita bisa terkena radang paru-paru atau pneumonia. Akibatnya, sel sehat yang tidak dapat menahan bakteri pneumonia, di saat yang kritis,
bakteri ini dapat masuk ke aliran darah yang akhirnya menyerang seluruh tubuh. Nah, jika sudah seperti ini, bernafas pun akan sangat sulit, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Pada penderita yang mengalami penyakit lainnya, akan lebih mudah terinfeksi virus corona karena sistem imunnya tidak cukup kuat untuk membasmi virus tersebut, terutama pada anak-anak dan lansia. Pada tingkat yang lebih tinggi, virus corona akan menginfeksi organ tubuh penting lainnya hingga berujung kepada kematian. Pemirsa, di saat wacana pelonggaran dan relaksasi PSBB, kurva kasus positif COVID-19 justru terus meningkat. Bahkan Selasa kemarin menjadi kasus dengan angka tertinggi sejak diumumkan kasus positif pertama pada bulan Maret lalu. Banyaknya kasus COVID yang terjadi saat ini karena terus meningkatnya rantai penyebaran COVID-19. Jadi, apa aja sih upaya preventif yang dapat kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19? Yang pertama, cuci tangan dengan baik dan benar. Salah satu upaya pencegahan dasar virus corona atau COVID-19 adalah dengan rajin mencuci tangan secara detail dan menyeluruh. Hal ini karena virus corona menular lewat droplets atau cairan tubuh yang keluar saat batuk atau bersin. Selain tertular karena menghirup droplets, ketika berada dekat dengan orang yang terinfeksi, Anda juga bisa tertular virus corona lewat tangan sebagai media penularan. Sebagai contoh adalah ketika Anda berjabat tangan dengan orang menutupi batuk dengan tangannya, atau ketika Anda menyentuh objek yang terpapar virus corona. Cara mencuci tangan yang baik dan benar yaitu yang pertama, basahi tangan dengan air, lalu matikan keran. Yang kedua, tuang sabun secukupnya. Selanjutnya, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Yang keempat, gosok bagian punggung dalam dan sela jari bergantian. Yang kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Yang keenam, genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air sabun. Yang kedelapan, nyalakan keran dan bilas dengan air yang mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dan lap sekali pakai. Sekarang udah bersih deh. Usaha preventif yang selanjutnya yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker dilakukan sebagai upaya perlindungan diri karena penularan virus disebarkan melalui droplets dari seseorang yang positif. Dan banyak orang yang terinfeksi virus tidak menunjukkan gejala. Dengan kata lain, COVID-19 menjadi serangan diam-diam dalam kondisi tersebut. Untuk itu, kita dapat menggunakan masker kain yang sesuai dengan standar dan jangan menggunakan masker medis atau masker N95 ya, karena itu didesain untuk para tenaga medis yang menangani prosedur medis yang berbahaya. Menggunakan masker juga ada caranya supaya kita dapat tetap terhindar dari virus. Upaya preventif yang ketiga yaitu menerapkan physical distancing. Physical distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan physical distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menerapkan physical distancing, yaitu bekerja dan belajar dari rumah, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak seperti konferensi, seminar, rapat, atau melakukannya secara online lewat konferensi video atau telekonferensi. Selanjutnya, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup dengan telepon atau video call. Lalu, hanya keluar rumah saat keadaan genting dan mendesak, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari atau yang lainnya. Upaya preventif yang keempat yaitu hindari kontak fisik secara langsung. Hindari bersentuhan, berpelukan, dan berjabat tangan. Upaya preventif yang kelima yaitu tidak menyentuh wajah. Karena virus corona dapat masuk melalui segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Upaya preventif yang keenam yaitu terapkan etika batuk dan bersin. Virus corona dapat menyebar melalui droplets. Jadi, apabila seseorang sedang batuk dan bersin, terapkan etikanya dengan menutup wajah saat batuk dan bersin dengan siku bagian dalam agar tidak menyebarkan virus ke orang lain. Dan ingat, setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan dengan bersih ya. Preventif selanjutnya yaitu tingkatkan imunitas tubuh. Hindari stres, makan makanan yang bergizi, minum dan istirahat yang cukup, minum multivitamin,
dan tetap melakukan olahraga ringan agar tubuh tetap fit selama di rumah aja. Upaya preventif yang ke-8 yaitu hindari berbagi barang pribadi. Bukannya kita pelit, tapi ini untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Yang terakhir, jangan khawatir dan tetap berpikir positif. Tetap mematuhi semua protokol COVID-19 yang ada, dan sama-sama kita membantu pahlawan di garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk mengurangi kejenuhan kita saat work from home atau study from home, biasanya kita sering menggunakan media sosial. Namun, tahukah Anda kalau tidak semua berita yang ada di media sosial itu adalah berita yang benar atau faktual? Agar kita tidak termakan berita yang hoax atau palsu, biasanya kita akan melakukan yang pertama, follow akun pemerintah dan media yang kredibel saja. Pada masa ini, mungkin stay update memang sangat penting, namun lebih penting lagi untuk memastikan sumber informasinya, agar kita dapat meminimalisir berita hoax. Yang kedua, mengeksplor hal-hal baru seperti resep masakan, buku, tips olahraga yang aman, atau hal menarik lainnya yang dapat mendukung kita untuk belajar hal-hal yang baru dan menciptakan sikap yang baik selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, kita dapat berbagi hal-hal yang telah kita capai selama kita di rumah aja, seperti pencapaian kita saat membaca buku, olahraga, masakan yang kita buat sendiri, atau kerajinan tangan yang telah kita buat selama kita di rumah aja. Yang keempat, buatlah konten secara bijaksana. Di era digital saat ini, kita sangat mudah untuk menyebarkan konten positif maupun negatif. Jadi, konten di media sosial harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Apalagi pada masa pandemi saat ini, kita harus menyebarkan konten positif dan membangun untuk mendukung sesama, dan kurangi konten yang menyudutkan dan provokatif. Yang kelima, kurangi terlalu banyak informasi. Pada saat ini, kepanikan, rasa takut, kecemasan banyak dialami oleh orang lain. Kita harus paham kondisi psikologis kita agar kita tetap dapat menjaga imun kita tetap baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengurangi informasi yang kita akses. Kita harus dapat mengatur kapan kita mengakses informasi apa yang harus kita cari dan kita terima, dan informasi yang kita terima haruslah informasi yang valid dan kredibel. Pada masa pandemi COVID-19, dengan diterapkannya work from home dan study from home, waktu yang kita miliki untuk mengakses media sosial tentu lebih banyak. Jadi, marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan manfaat bagi khalayak ramai dengan menyebarkan konten yang positif dan jauhi hoax. Saya mohon maaf. Saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu untuk merogoh rasa kamanusiaan yang kita miliki. Tuhan punya satu cara, ingatkan manusia untuk saling mencinta, dan kita sering lupa bahwa Sekali lagi, kalau jenazah itu sudah dikubur, virusnya ikut mati di dalam tanah, tidak bisa keluar, kemudian menjangkiti warga. Majelis ulama pun sudah berfatwa bahwa mengurus jenazah itu wajib hukumnya, sementara menolak jenazah itu dosa. Mulai mencintai itu satu cara mengobati. kita akan melewati Masa yang tak pasti, hanya satu cara mencintai. walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafas.